Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar calis ya. Apa materi calis kali ini? Kita akan belajar mengenal tanda baca ya. Jadi ketika membaca atau menulis harus ada tandanya supaya lebih bagus lagi ya. Apa tanda baca itu? Tanda baca adalah simbol tulisan yang berfungsi sebagai rambu-rambu membaca atau menulis. Jadi membaca dan menulis harus ada simbol-simbolnya. Tanda baca yang sering digunakan yaitu yang pertama ada titik. Nah, tanda titik tuh kayak gini. Apa fungsinya? Berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Ya, jadi tanda titik fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, Pak Salimi sedang mengajar di kelas 3. Titik, tuh ujungnya ada titik. Ibu sedang pergi ke pasar untuk membeli ikan. Titik. Nah, ini kalimat ya. Contoh ini ada 2 kalimat. Setiap ujung kalimat ada titik dan ini harus. Tanda baca yang kedua ada koma. Nah, itu simbolnya ya. Fungsinya dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, contoh dari koma nih. Karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Harus ada berhenti dulu. Nah, ini tanda koma ya. Contoh yang kedua, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Nah, sama di sini juga ada koma di samping luas karena berhenti sejenak. Kemudian fungsi koma adalah dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya kita menyebutkan banyak barang ya, maka harus ada komanya. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Nah, kalau mau menyebutkan banyak barang harus ada koma. Contoh lagi, ibu membeli gula, minyak, tepung, telur, dan garam. Di antara penyebutan itu maka harus ada koma. Di antara telur, komputer, dan internet itu ada koma. Di antara ibu membeli gula, minyak, tepung, itu ada koma. Kenapa? Karena menyebutkan banyak barang atau banyak hal. Selanjutnya tanda baca yaitu tanda tanya. Nah, ini lambangnya. Digunakan sebagai petunjuk kalimat tanya. Kalau ada nanya berarti harus ada tanda tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Karena ini nanya maka ada tanda tanya. Siapa nama orang itu? Nah, ini nanya maka harus ada tanda tanya yang melengkung. Nah, ini tanda tanya ya. Yang kalimat kedua juga yang ini yang tanda tanya. Tanda baca yang keempat adalah tanda seru. Fungsinya, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, mari kita sholat tepat waktu. Nah, ini nyuruh, ajakan, nyuruh, perintah
harus ada tanda seru. Tanda seru itu yang ada gini, angka 1 titiknya di bawah. Kerjakan soal-soal ini dengan benar ya. Nah, ini nyeru itu merintah, nyuruh. Nah, ini ada tanda seru. Tanda seru itu tanda titik tapi kebalik, titiknya di bawah. Kalau I itu di atas, kalau ini di bawah. Nah, itulah tanda seru. Selanjutnya tanda baca yang kelima adalah huruf kapital. Nah, huruf kapital itu yang kayak gini: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, ini huruf kapital namanya ya. Huruf kapital atau huruf besar. Nanti ada huruf kecil. Fungsinya untuk apa? Pertama, huruf kapital fungsinya untuk mengawali kalimat atau awal kalimat. Contohnya, ayah pergi ke kantor. Nah, ayah ini awal kalimat, maka A-nya harus huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, fungsi huruf kapital adalah menulis awal nama orang. Kalau menulis nama orang itu harus huruf kapital atau huruf besar. Contohnya, nama guru kelas 3 yaitu Pak Agus Satriadi. Nah, A-nya itu huruf besar atau huruf kapital, S-nya juga huruf kapital. Nah, ini yang dilingkari ini ya, A-nya besar dan S-nya besar. Selanjutnya, fungsi huruf kapital adalah untuk menulis singkatan. Jadi kalau menulis singkatan harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya, SDIT, PAI, RSUD, PLN, SPBU. Nah, ini harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar karena singkatan.